Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Cloud SX3. Nah, ini dia sepatunya ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan langsung compare dengan seri pendahulunya ya, yaitu Li-Ning Cloud SX2 ini ya. Nah, kita akan compare dari segi harga, bahan, dan juga bobotnya sendiri. Kalau dari segi teknologi saya jamin sama persis ya, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi untuk teknologi nggak akan kita bahas lah untuk kesempatan kali ini ya. Oke teman-teman, pertama kita akan bahas untuk harganya ya. Nah, untuk harganya sendiri, kalau yang seri pendahulunya ya, yang Li-Ning Cloud SX2 ini, sekarang ini udah turun harga, mungkin kalian dapat di harga 500 ribuan lah seperti itu. Nah, kalau yang sekarang, yang terbaru Li-Ning Cloud SX3 ini dibanderol di sekitar harga 520 sampai dengan 600 ribu rupiah ya, seperti itu. Jadi bedanya nggak terlalu banyak lah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bobot, untuk bobot sendiri juga ada perbedaan ya, dimana yang Li-Ning Cloud SX2 sebelumnya yang sisi kanannya itu bobotnya ada di 319 gram dan yang kirinya itu ada di 324 gram. Nah, yang terbaru Li-Ning Cloud SX3 ini lebih ringan ya, dimana yang kanan sendiri bobotnya itu hanya 317 gram dan yang kiri dia bobotnya hanya 313 gram. Jadi Cloud SX3 ini lebih ringan sedikit ya dari seri pendahulunya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut compare ya di bagian uppernya. Nah, di bagian uppernya sendiri ya, seperti yang terlihat di video, yang membedakannya sendiri tentu di bagian desain dan juga pola dari meshnya sendiri ya. Nah, untuk mesh yang terbaru ini dia kayak ada dua layer ya. Nah, satu itu yang warna merah dan di bagian dalamnya itu warna gold. Nah, ini juga berlaku di warna lain ya. Jadi dia dua layer untuk meshnya sendiri. Ini keren sih kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau untuk polanya sendiri, jujur saya lebih suka pola yang di Cloud SX2 ini ya. Jadi lebih mewah lah kelihatannya ya. Tapi kalau masalah selera sih itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail dari sisi bagian depan atau di bagian toolbox-nya. Nah, di bagian toolbox-nya sendiri untuk bahan TPU hot melt ya, yang di area ujung jari kaki kalian ini agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau yang di Li-Ning Cloud SX2 itu tarikan garisnya ini lurus ya. Nah, kalau yang terbaru, nah ini agak sedikit melengkung seperti ini. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian untuk meshnya sudah tentu berbeda seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tali sepatunya ya. Nah, untuk tali sepatunya sendiri ini sama ya. Dia menggunakan dual color seperti ini. Jadi ini juga menyesuaikan dengan warna sepatunya ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian lidah sepatunya atau tongnya ya. Nah, ini tongnya berbeda ya. Nah, kalau yang di Li-Ning Cloud SX2 sendiri dia motifnya seperti ini ya. Nah, ada sedikit lancip. Nah, seperti ini. Kalau yang di Li-Ning Cloud SX3, nah ini dia simple seperti ini ya, potongannya datar polos seperti ini, tapi dia menggunakan sedikit bahan synthetic leather ya di sini untuk logo Li-Ningnya, sedangkan yang di Li-Ning Cloud SX2 sendiri dia cuman menggunakan TPU hot melt seperti ini. Nah, lanjut ke sisi bagian luarnya. Nah, untuk di sisi bagian luarnya, nah ini logonya Li-Ning kalau menurut saya yang di Cloud SX3 ini jauh lebih elegan ya kalau dibandingkan dengan yang di Cloud SX2. Karena memang ini logonya dibikin timbul seperti ini. Kalau yang di Cloud SX2 ini cuman print-printan polos seperti ini ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kemudian lanjut ya ke sisi bagian belakang di heel counternya ya. Nah, di bagian heel counternya ini jelas berbeda ya. Karena yang ada di Li-Ning Cloud SX2 dia menggunakan full bahan TPU hot melt seperti ini ya. Dan yang di Cloud SX3 sendiri dia menggunakan bahan synthetic leather yang di emboss seperti ini ya. Nah, kalau saya pribadi sih lebih suka desain yang ada di Li-Ning Cloud SX2 lah seperti itu. Nah, kemudian untuk sisi bagian dalamnya ya. Nah, untuk di sisi bagian dalamnya ini, nah ini ya. Jadi untuk Li-Ning Cloud SX2 sendiri ini untuk nama serinya ini ada di sisi bagian dalamnya. Nah, kalau yang Cloud SX3 ini kebalikannya ya, ada di sisi bagian luarnya, di bagian synthetic leathernya, di bagian sini ya ada tulisan Cloud SX3 seperti ini. Nah, jadi itu perbedaan desain di bagian upper kedua sepatu ini ya. Kemudian lanjut ke sisi bagian dalamnya ya. Nah, untuk di sisi bagian dalamnya untuk insole-nya sih sama persis ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, ini jadi dia masih sama menggunakan bahan yang breathable seperti ini.
Jadi foamnya ini pun sama persis, empuknya sama persis, dan tipis kainnya pun sama persis seperti ini ya. Nah, seperti yang saya bilang dulu ya, memang untuk insole ini dia lebih cepat kalah atau aus di sisi bagian kainnya ini, pasti ngelupas seperti ini ya, cepet ya seperti itu. Nah, lanjut untuk di area top line ya. Nah, untuk di area top line sendiri, nah seperti ini ya. Jadi untuk sponsnya ini sama ya, jadi untuk tebalannya sama. Kemudian feel nyamannya pun sama ya, jadi overall nggak ada perbedaan. Jadi ini kelihatan lebih tipis sih karena memang dia udah dipakai ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jahitannya sama persis ya. Nah, satu hal ya yang lupa tadi untuk di lidah sepatunya. Nah ini, jadi untuk tebalnya kalau saya compare seperti ini memang kelihatan lebih tebal yang ada di Li-Ning Cloud SX3 ya pada itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bottom dari sepatu ini ya. Nah, untuk bottom sendiri ini sama sekali nggak ada perbedaan ya, dan itu wajar dan normal-normal saja ya, karena memang biasanya upgrade-nya sendiri itu cuma ada di bagian uppernya saja ya seperti itu. Nah, untuk bentuknya ini sama persis, teknologinya sama persis, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Dan kemudian selanjutnya di bagian midfoot areanya juga sama persis. Kemudian untuk rubbernya, patternnya apapun sama persis, kecuali memang warnanya yang sedikit berbeda ya. Tebalnya sama dan juga gripnya ketika dipakai itu sama persis ya. Ketika dipakai di lantai karpet ataupun di lantai keramik itu sama persis ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali di bagian bottomnya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, beberapa perbedaan yang ada di dalam sepatu ini, terutama di bagian uppernya ya. Jadi memang upgrade-nya itu ada di bagian uppernya, yang membedakan cuman pola meshnya sendiri dan juga ada sedikit tambahan bahan sintetik leathernya ya seperti itu. Dan untuk di bagian bottom itu sama persis, nggak ada perbedaan. Untuk teknologinya juga sama persis. Jadi buat kalian yang mau tahu untuk teknologinya sendiri, kalian bisa cek video Li-Ning Cloud SX2 ya. Jadi di sana ada teknologi detailnya seperti apa. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai feel dari sepatu ini secara keseluruhan dan apa yang menjadi pembeda di antara kedua sepatu ini ya. Nah, pertama kalau kita bahas mengenai kesamaannya. Nah, untuk kesamaannya sendiri tentu untuk feeling fitnya itu sama persis, kemudian untuk feel ademnya juga sama persis ya. Jadi nggak ada yang membedakan di sisi bagian uppernya ketika sepatu ini dipakai. Kemudian di bagian insole-nya juga sama persis, masih berasa empuk, kemudian masih berasa keset ketika digunakan. Kemudian untuk di bagian top line areanya juga sama persis ya. Sepatu ini bisa support kaki kalian dengan baik dan juga menyangga kaki kalian dengan baik, karena memang di bagian heel counternya ini dia udah ada stabilizer ya atau TPU insertnya. Nah, kemudian yang menjadi pembedanya memang di bagian stabilitas dan juga fleksibilitas dari sepatu ini. Nah, kalau untuk stabilitasnya sendiri, kalau menurut saya setelah saya pakai itu memang yang Li-Ning Cloud SX2 ini terasa lebih stabil, entah kenapa ya. Mungkin karena memang feel dari sepatu ini agak sedikit lebih kaku ya. Jadi untuk fleksibilitas sendiri setelah saya compare ya, yang baru ya, nggak yang ini ya. Jadi memang di toko itu saya sempat compare antara Li-Ning Cloud SX2 yang baru dan juga Li-Ning Cloud SX3 yang baru ini. Memang dia untuk yang Li-Ning Cloud SX2 ini punya feel yang lebih lentur ya, jadi lebih gampang ketika ditekuk seperti ini. Sedangkan yang terbaru ini ya, yang Li-Ning Cloud SX3 ini memang agak sedikit lebih keras ya kalau kita tekuk seperti ini. Nah, itu yang menjadi pembeda antara kedua sepatu ini ya. Jadi pertama dari segi stabilitasnya sendiri berasa lebih stabil ketika digunakan untuk bermain ya Li-Ning Cloud SX3 ini. Tapi memang dengan stabilitas seperti itu memang untuk feel lenturnya sendiri agak sedikit kurang jika kita compare dengan Li-Ning Cloud SX2 ini ya. Nah, jadi itu dua perbedaan ya yang ada di antara kedua sepatu ini. Pertama dari segi stabilitas dan juga dari segi fleksibilitasnya sendiri. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai perbedaan yang ada di antara kedua sepatu ini ya. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan lah, kecuali memang desain di bagian uppernya ya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Li-Ning Cloud SX3 ini dia lebih ringan dari seri pendahulunya yaitu Li-Ning Cloud SX2. Kemudian sepatunya terasa lebih stabil dari seri pendahulunya dan juga terasa lebih kaku dari seri pendahulunya ya. Nah,
jadi itu dia teman-teman ya untuk perbedaan antara kedua sepatu ini. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu Li-Ning Cloud SX3 ini, sedikit tidaknya punya gambaran mengenai feel dari sepatu ini seperti apa. Nah buat kalian usernya Li-Ning Cloud SX2, kalau mau upgrade, kalau menurut saya pribadi sih ya nggak masalah sama sekali ya, seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk review dan juga komparasi langsung ya antara Li-Ning Cloud SX3 dan juga Li-Ning Cloud SX2. Nah jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.